pagi semuanya. Silakan absen, silakan tulis di chat nama dan nomor absen. Oke, kita mau mulai ya. Yang belum tulis nama dan nomor, silakan tulis. Mau nanya, kalau kalian udah lihat rekamannya Pak Teddy yang lewat link? Lisan aja, coba jawab lisan. Siapa yang udah lihat rekaman tentang bensen yang dari Pak Teddy? Kalau saya sih udah lihat. Siapa yang ini udah pernah siapa nih? Saya udah lihat, kemudian cukup nyaman juga untuk dibuat link seperti itu. Nah, kalau Richard udah lihat belum Richard? Belum, Pak. Belum ya. Oke, nah nanti belum semua kelihatannya ya. Nah nanti coba lihat. Nah caranya ada yang simple. Kalau nggak tahu ini udah pada tahu atau belum. Ini mah infoin kalau di kalender itu ada hal seperti ini. Nah coba saya mau coba share screen. Oke, nah ini kaget sayanya tiba-tiba keluar. Bentar ini saya tunjukin. Google Calendar. Tapi Pak Teddy udah juga simpen di sekolah kan ya linknya ya? Nah oke. Nah di sini di Google Calendar pasti akan muncul yang ini DCP. Nah pasti akan muncul untuk yang rekamannya. Nah saya rasa ini cukup nyaman. Nanti kalian coba lihat, kemudian kasih masukan, compare sama YouTube sama ini gitu ya. Nanti kasih masukan di grup. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke benzen. Kita discuss soal-soal mengenai benzen.
Oke, kok nggak masuk? Oke, eh, saya screenshot yang ini. Udah muncul ya gambarnya ya. Ini ya. Nah, coba di sini kalian gambar compound key-nya seperti apa. Nah, kemudian kirim lewat line ya. Nah, yang ditanyakan di sini, oke, berkaitan sama ini ditanyakan adalah compound key sama compound H. Oh, oke. Sebentar, saya perlu ubah lagi. Ini nggak bisa dioret-oret. Coba kalian buat compound, karena di situ diminta kalian baca dulu sebentar. Yang diinginkan adalah compound Q sama compound H. Sebentar saya ganti dulu. Oke. Coba. Karena di sini yang diminta adalah dia draw compound Q sama draw compound H dalam in the box. Jadi yang ketiga ini nyambung ke sini ya. Coba masing-masing gambarkan, kemudian foto dan kirim lewat line di grup. Compound Q sama compound H. Ayo, siapa yang sudah, silakan kirim. Yang sudah langsung kirim ya, jangan ditunda-tunda. Yuk, jangan nunggu-nunggu. Kalau bingung kasih tahu ya. Bingung, Sir.
Bingung? Oke. Nah, untuk compound G, dia dari step 1, semua yang menggunakan benzen itu termasuk tipe electrophilic substitution. Nah, di dalam terjadi elektrolisasi substitution ini, dia substitutionnya ada beberapa, ada 3 yang dipelajari. X2, kemudian dengan menggunakan NO, substitution NO2. Jadi yang dimiliki oleh benzen yang digantikan adalah H. Kemudian satu lagi dengan menggunakan R, gitu ya. Jadi penggantinya ini. Jadi kalau yang belum absen tulis ya, tulis di kolom chat. Oke. Nah, untuk semuanya yang menggunakan, kalau ini dengan menggunakan HNO3, berarti yang dihasilkan adalah elektrofilik. Nah, untuk elektrofiliknya sendiri, yang kemarin sempat dibahas dengan Pak Teddy, itu saya snapshot dulu di sini. Yang NO. Oke. Dia menggunakan ini. Jadi elektrofilik yang dihasilkan ya seperti ini ya. Jadi menggunakan semua dalam kondisi concentrate. Di sini kondisinya. Jadi hasilnya adalah selalu ingin membuat elektrofilik. Ya, elektrofilik. Nah, kalau dia positif udah jelas kemungkinan dia elektrofilik ya, karena dia reseptor dari elektron pair, gitu ya, elektron pair. Nah, elektrofilik yang ada itu kemudian akan substitute. Nah, hanya yang menjadi, kalau di textbook itu adalah langsung menggunakan benzennya langsung. Tetapi di sini ada, ini kita namakan first substituent. Jadi sudah ada yang duluan yang masuk ke dalamnya. Nah, untuk mengetahui substituen ini mempunyai pengaruh kepada posisi di mana dia masuk berikutnya. Apakah posisi orto, para, it's, orto, meta, para, kayak gitu ya posisi. Nah, atau kita mau sekarang untuk menentukan ini, kita mau lihat si hasil apa namanya CH3 itu termasuk apa gitu ya, termasuk apa. Jadi termasuk grup yang mana, menentukan ke arah yang mana. Itu ada di buku halaman 390. Nah, di halaman 390 ini itu menentukan jelas, menginfokan jelas kepada kita. Jadi berkaitan dengan jadi untuk CH3 itu posisinya ada di sini. Ada di ini ya, bagian alkil. Nah, jadi dia akan menentukan posisinya di bagian 2, 4, dan atau 6. Ya. Jadi hasilnya untuk di yang compound G itu posisinya ada di kemungkinan nomor 2, 4, atau 6 jadinya ya. Ini nomor 2, 4, atau 6. Gitu ya. Nah, kita mau lihat
dia masuknya ke sana, maka akan dihasilkan maka dihasilkan nah, kemudian akan dihasilkan seperti apa? Nah, compound key posisinya di sini sama di sini atau di sini. Jadi kesimpulan saya juga sebenarnya bisa menggambarkan NO2 di sini, NO2 di sini, sama NO2 di sini. Tapi semuanya untuk gambar yang sebelah kiri, sebelah kiri itu lebih baik O2N gitu ya. Nah, tapi semuanya itu bergantung pada karena ini karena reaksinya berkelanjutan, jadi perlu melihat ini gitu ya. Berarti yang memungkinkan adalah hanya nempel di sini doang gitu ya. Oke, berarti yang ini saya hapus, yang ini saya hapus. Begitu ya. Ini CH3, kemudian nempelnya ini NO2. Karena reaksinya berkelanjutan. Ini tahap 1, ini tahap 2 menghasilkan seperti ini gitu ya. Oke. Jadi untuk Q sudah ketemu. Kemudian tahapannya kalau kita lihat perubahannya, berarti perubahannya ini 1H di sini. Saya ubah, ini hanya ada 2, ini H1, posisinya diganti sama Cl. Begitu ya. Kemudian tahap ketiga itu adalah Cl-nya diganti sama Cn. Oke ya. Nah, sekarang ini ada asam, kemudian yang H kira-kira apa? Terpikir nggak? Nah, saya pandu itu ada di halaman oke. Oke, itu ada di kalian sambil lihat buku ya supaya karena memang ya harus dimaklumi karena organik itu nyambung-nyambung satu sama lain jadi perlu perlu sering untuk koneksinya bagaimana. Nah, coba lihat di halaman 231 di buku. Jadi dengan melihat 231 di buku, coba tentukan hasilnya apa. Nah, lihat halaman 231, kemudian analisa perubahannya, jadi sesuatu menjadi apa, ya, di sini berdasarkan 231. Setelah melihat 231, kalian analisa, kalau misalkan bingung, infokan bingung ya, supaya saya nggak berhenti untuk menjelaskan. Kalau ada yang bisa, silakan coba. Nah, kemudian silakan coba, kemudian kirim ke line, kirim ke grup. Yuk, supaya yang ketemu duluan, segera infokan saja. Jangan malu-malu ya. Coba aja. Felicia Wijaya bingung nggak? Kasih respon. Halo Feli. Atau udah bisa? Kalau udah bisa mungkin saya lebih baik skip.
Olive, gimana Olive? Ini koneksinya atau apanya ya? Jason, kalau misalkan masih bingung bilang sampein aja. Halo, suara saya masuk kan ya? Sir, Yuk, yang berubah teh atasnya. nomor apa? Yang berubah teh atasnya, bukan? Iya betul, yang berubah atasnya. Oke, ini Kenneth udah ngasih. Iya, oh, yang mengalami perubahan, ya udah bener, ya, udah bener. Yang berubah atasnya, betul, nah. Nah, sekarang, oke, jadi yang berubah untuk si CN, CH2, ini akan jadi COH2 gitu ya. Oke, udah benar. Nah, saya hanya akan terangkan itu termasuk reaksi apa gitu ya. Untuk yang tapi sebelumnya untuk menjawab ini sebelumnya memang bisa menggunakan analisa stepnya ya. Jadi kalau yang ini kan berubah jadi ini. Nah, untuk H3O itu adalah khusus ke CN ya. Reaksinya itu termasuk terbilang hidrolisis. Gitu ya, hidrolisis. Jadi dari sini berubah jadi ini. Jadi kalau kita melihat tahapan ini saya snapshot lagi. Jadi analisanya yang saya dapatkan itu seperti ini. Jadi untuk Cn akan berubah jadi ini, nanti NO2 akan berubah jadi ini. Jadi kita bisa menganalisa gitu ya. Jadi tanpa mengetahui apa yang terjadi, kalian bisa menganalisa lewat lewat skema gambarnya gitu ya. Jadi jangan kecil hati dulu, dianalisa dari gambar. Nah, untuk Cn dia kalau dengan ini namanya hidrolisis, dia menggunakan H2O, tapi dengan bantuan dia asam H+. Nah, asal menggunakan dalit gitu ya, dan dia pasti tetap menggunakan heat. Itu informasi di halaman 231 tadi, ya 231. Nah, di sini triple bond-nya dia akan potong. Jadi makanya dia kita namakan hidrolisis. Jadi memang ada bonding yang lisis, ya COOH. Kemudian dia menjadi NH, di sini jadi NH3. Jadi kalau kemudian kelebihan sama asidnya, berarti dia akan menjadi NH4+. Kemudian kalau dia dengan HCl, maka di sini Cl-. Kalau dia dengan menggunakan H2SO4, di sini berarti ini 2, kemudian ini SO4 2-. Oke, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung, nah kemudian ini saya lanjut ke berikutnya. Pikir mah cukup jelas ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah di sini kita diminta untuk menuliskan reagen yang ada di grup di step 2 sama 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Jadi ada 2, reagent sama condition. Jadi memang mau nggak mau harus dihafal ya. Harus dihafal. 2, 3, 4. Nah, untuk 2, coba dia tergolong apa ya? Di sini tadi sudah ada gambar.
CH3 ya. Di sini udah gambar. Oke, 2, 3, 4. Nah, yang di 2, coba kita sekaligus belajar. Tipenya tipe apa nih? Karena ketika belajar benzen pasti nyambungnya sama yang lain lah. Nggak mungkin benzen doang, kayak gitu. Nah, coba sebutkan tipenya. Thank you tadi Kenneth ya. Nah, sekarang bisa di line atau di chat Google Meet-nya, coba type-nya apa ya, type-nya. Ini saya minta tolong, kalau yang sudah terpikir, langsung ketik ya, supaya nggak nunggu-nunggu, itu aja pesannya. Jadi saya hanya membutuhkan respon dari kalian, yang kepikir, tulis, Walaupun orangnya itu lagi, nggak apa-apa. Oke, free radical substitution. Betul, free radical substitution. Jadi ini tipenya karena kita teringat, yaitu di bab mengenai, saya tulis bab-babnya ya, nanti kalian bisa pelajari lagi. Itu ada di bab 15. Halogenoalkin 15 sama 16 ya. Ini ada di chapter 15 sama 16. Jadi ini kita ingat bahwa alkin menjadi halogenoalkin ya. Halogenoalkin. Nah, kalau sudah tahu bahwa dia adalah free radical, ini adalah free radical substitution. Ya. Oke, jadi dengan di sini kita udah tahu free radical substitution. Nah, reagennya apa? Kemudian conditionnya apa? Coba yang kepikir, silakan chat di Google Meet-nya atau di Line. Ya, mengenai present UV, berarti itu adalah condition. Ya, condition itu present UV. Nah, sekarang apa namanya? Reagentnya apa? Karena yang ditanyakan 2. Silakan. Yang ditanyakan. Oke, good, Cl2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang 2 ini sudah terjawab. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, saya oret-oretnya supaya apa ya? Supaya clean, jadi lebih enak gini. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini berarti dari sini jadi sini ya. Nah, ini termasuk type-nya apa? Jadi type, coba yang kepikir silakan tulis. Oke, thank you. Jadi udah banyak yang kepikir tulis ya, kepikir tulis. Jadi walaupun urutan keberapa nggak masalah, gitu ya. Karena ini perlu respon. Nah, type-nya, kemudian reagent-nya, kemudian condition-nya. Nah, type-nya apa? Ini adalah ini chapter, kalau kalian ini memang supaya aktif, engage, kalian bisa lihat di chapter 16. Buka-bukanya di chapter 16. Nah, yang kepikir, silakan kasih info. Chapter 16, dia itu ada di bagian ya, substitution lagi ya. Dia adalah substitution lagi. Jadi nah, substitutionnya, substitution ini adalah Cl diganti sama Cn. Nah, oke, kasih oke dengan KCN, HCN, NaCN, NaCN, HCN, oke. Jadi udah ada kasih alternatif ya, NaCN, HCN atau KCN. Thank you. Nah, coba berarti di sini ada namanya yaitu
Oke, hati-hati. Oke, ini CN. Ya benar-benar benar-benar. Berarti KCN, NaCN itu ada di halaman 219 ya. Jadi kita merefer ke buku supaya kita lebih nempel gitu ya. Nah, ini di halaman 219 ini berarti pakai KCN ya. Karena yang diinginkan itu adalah garam, jadi ada yang tadi udah ngasih info KCN atau NaCN itu betul, asalkan dia salt, gitu ya. Nah kemudian kondisinya apa? Kondisinya adalah dia menggunakan pelarut di dalam etanol, gitu ya. Jadi dia using solvent etanol. Jadi ini kita ingat satu, 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 pelan-pelan, dan semuanya diingat. Nah, itu harapannya ya. Oke, nah yang ketiga sudah. Nah, kemudian yang keempat. Kalau ada pertanyaan dulu, yes, oke. Ada hit enggak? Ya, ini ada hit. Rasanya ada hit, betul. Ada hit. Di situ ada soalnya under reflux ya. Jadi di halaman berikutnya 220. Jadi sangat penting juga kita baca si ininya. Nah, maksudnya ada kalian garis bawahi lah. Itu yang poin penting. Ini under reflux heated. Oke. Kak, Ya. kalau yang HCN tuh buat apa sih? Kalau untuk HCN itu nanti itu yaitu nanti HCN itu dipakai untuk karbonil. Karbonil. Jadi karbonil atau karbonil itu bisa keton, bisa aldehyde. Ya. Jadi HCN itu untuk ini. Jadi ini di bab karbonil itu ada. Dia pakainya ini karbonil ya. Ini pakai katalis dia NaCN. Gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di tahap karbonil. Itu ada di bab 18. Nah, ini kan ada info kan, nanti kan kita masih lingkupnya masih berkaitan sama dengan yang di soal. Nanti ini ada info, nanti kalian bisa lihat lagi untuk katakan merefresh apa yang teringat kayak gitu ya. Oh, HCN itu apa ya kayak gitu ya. Ini menggunakan katalis HCN supaya sering-sering dan supaya itu ingat melekat gitulah. Karena kalau nggak terpakai pasti lupa. Saya juga sama pasti lupa. Oke. Sekarang poinnya adalah yang keempat sekarang ya. Yang keempat. Thank you Alisa ngasih info hit ya. Nah sekarang yang keempat. Yang keempat itu yang tadi masih di bab 231 ya. Di halaman 231. Page 231. Nah lengkapnya apa? Tolong kasih cari di halaman 231, lihat, kemudian silakan kasih respon jawabannya apa. Tadi 231. Di 231 udah cukup jelas. Yuk, yang sudah ketemu duluan kasih jawaban. Ini nitril. Oke. Nah, berdasarkan ini
dia pakai reflux ya. Pakai reflux. Berarti reagentnya tadi type-nya hydrolysis. Kemudian reagentnya adalah pakai ini ya, HCl. Reagentnya HCl. Conditionnya dia pakai heat. Gitu ya. Sudah selesai. Nah, sekarang saya mau membahas berkaitan sama yang benzen tadi. Yang itu masih menarik untuk dibahas, untuk diingatkan lagi. Jadi berkaitan sama benzen. Jadi ada patokan-patokan yang bisa mempermudah untuk mengingat. Gitu ya, untuk mengingat. Di sini yang tadi udah dimunculkan juga. Nah, yang ini. Jadi untuk katakan dia yang mengarahkan berikutnya ke 24 atau 6, itu kita sebut bahwa substituentnya itu adalah tend to donate. Ya, tend to donate into benzen ring. Tentunya dia nempel ke benzen ring ya, yang ininya. Nah, sekarang kenapa dia bisa donate elektron? Karena memang posisinya dia punya elektron pair di sini. Punya elektron pair. Jadi ingat bahwa nitrogen itu 5 ya. Jadi sudah terikat 1 sama ini 2, jadi total 3. Jadi ada elektron keempat, elektron kelima. Nah, berarti semuanya di sini ada lone pair. Ini juga ada 2 lone pair. Jadi perlu diingat bahwa dia ini juga lone pair. Hanya yang untuk alkil dia tidak ada lone pair ya. Jadi ini dihafal bahwa dia masuk ke bagian namanya apa ya, donating group ya, donating group. Nah, Cl dia punya lone pair. Jadi ingat yang katakan bisa mengarahkan 24 atau 6, dia punya lone pair begitu ya. Nah, kemudian untuk yang katakan attack 3 dan 5 itu dia cirinya adalah dia si ininya dia itu withdraw, jadi withdrawing group gitu ya. Jadi dia narik elektron yang ada di benzen. Kenapa? Jadi benzen itu dia di sini udah rich of electron gitu ya. Karena kan masing-masing satu karbon dia punya satu elektron yang memang nggak kepake dan dia muter di tengah-tengah gitu ya. Jadi udah rich of electron. Jadi kalau ini ada efek withdraw, ya withdraw, jadi maksudnya elektronnya cenderung untuk katakan ditarik. Kalau untuk yang sebelahnya, dia donate, dia itu dari functional group, dia dorong ke sini. Gitu ya. Nah, nanti ada efeknya apa? Nanti kita jelasin. Nah, sekarang ciri-cirinya dulu. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk di N itu nggak ada lone pair di sini. Dia no lone pair. Karena kalau kita lihat NO, jadi NO itu dia ini satu, elektron di N itu ada 5, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau secara dot cross-nya ini udah 6. Karena keterima sama ini ya, sama bonding sama dengan benzennya. 6. Berarti dia harus terima 2 lagi ya. Terima 2 lagi, ini elektron dari O gitu. Jadi totalnya udah jadi 8. Nah, sedangkan yang 2 lagi gimana? O lagi. O-nya itu adalah dia menggunakan datif. Ini O,
elektron, 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 elektron. Berarti ini kita namakan datif. Jadi di N itu nggak ada elektron pair, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang lain, N plus H3, N plus H3. Di sini sudah jelas no lone pair, gitu ya. Nah, sekarang untuk N plus H3, di sini kalau NH2 aja udah, NH2 ada lone pair satu. Tapi ada H3, nah ini jadi plus karena gambarnya ini H, terus ini datif. Karena lone pair-nya dipakai oleh H+. Nah, ini plus. Gitu ya. Jadi, ini juga no lone pair, ini juga no lone pair, yang C juga no lone pair, yang ini juga no lone pair, ini juga no lone pair, gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah no lone pair. Nah, sekarang efek ada perkataan ini berkaitan sama deaktif sama aktif. Nah, ini tadi berkaitan dengan donate. Jadi aktif itu karena donate elektron ke Benzen ring ya. Jadi logikanya begini. Ini sudah reach of electron di bagian ini, kemudian dia itu didonate. Jadi reach of electron atau electron density-nya dia become higher ya. Jadi makanya dia become active. Jadi nanti ada contohnya ya, become active. Jadi kalau become active itu artinya apa? Dia menjadi reaktif kayak gitu ya. Jadi menjadi reaktif. Nah, sekarang kalau yang ini deaktif dia itu oleh karena ada perkataan withdraw. Jadi elektron density-nya diambil, dia disedot. Jadi elektron density-nya berkurang. Ketika elektron density berkurang, dia deaktif, jadi makanya dia kurang reaktif, gitu ya, gitu. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan nggak? Coba info, kalau nggak ada, tulis nggak? Pak. Yuk. Saya bingung yang NO2-nya kenapa jadi bondnya ikut yang 246. Yang di soal tadi. Di soal yang tadi. Oke. Nah, perlu diperhatikan yang awal nempel itu siapa? Nah, kebetulan yang awal nempel di sini adalah si CH3. Jadi kita ngelihat CH3. CH3 nempel, jadi CH3 itu mengarahkan substituen berikutnya, yaitu NO2 untuk masuk. Kalau di sini kasusnya adalah NO2, kasusnya ini NO2, jadi mau nggak mau dia mengarahkan ke posisi 3 dan 5. Tapi kalau CH3 yang tadi, dia itu mengarahkan ke posisi 2, 4, 6. Untuk yang berikutnya ya yang masuk. Kalau misalnya yang Cl masuk berikutnya, ya oke, ini nempel Cl, ini juga nempel Cl. Kayak gitu. Cukup jelas? Menjawab nggak? Terjawab nggak? Iya, makasih Pak. Oke. Jadi seperti itu. Nah, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tulis info lanjut atau gimana supaya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya terpikir untuk menjelaskan berkaitan dengan yang tadi, akibat dari substituennya, dia become reaktif atau enggak, gitu ya. Nah, ini contohnya ada. Oke. Jadi ada di halaman 389. Nah, kita ingat kalau si reaksinya normal,
benzen doang, gitu ya, benzen doang, dia itu untuk berubah menjadi NO2 itu reagennya itu maksudnya perlu konsentrasinya pekat kayak gitu ya. Di sini ada info ini. Concentrate subnitric, kemudian sulfur acid, kemudian ditambah lagi reflux. Tapi memang dia suhunya 55 ya. Jadi 55 derajat, kemudian HNO3 harus concentrate, kemudian H2SO4 juga concentrate. Jadi H yang tadi, H2SO4 itu tujuannya supaya NO3-nya dia menjadi menjadi electrophile gitu ya. N plus NO2 plus. Nah, tapi ketika ada OH, ini ada lone pair di sini. Nah, ini termasuk donating group ya. Jadi ini menyebabkan di sini namanya tadi aktif. Jadi dia akan menjadi reaktif. Jadi karena di sini aktif atau dengan kata lain high electron density ya, density in benzene ring. Nah, dia bisa cukup bereaksi sama HNO3 yang katakan dilute. Dan di sini adalah room temperature. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh untuk bahwa dia itu mengaktifkan gitu ya. Nah, kalau dilihat ini yang di bagian atas tadi, ini ada urutannya. Jadi kalau OH itu mengaktifkan yang ini tuh mengaktifkan cukup lebih tinggi dibandingkan Cl, gitu ya. Jadi OH, jadi tingkat mengaktifkannya ke atas itu makin aktif. Kalau Cl itu mengaktifkan tapi sedikit, gitu ya. Ini sedikit. Kalau ini efeknya banyak, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan langsung di chat ya. Sekarang ke soal. Apa efek dikit banyak teh ngaruh ke apanya? Oke, ngaruhnya itu ke satu, pengaruh ke temperature atau pengaruh ke concentration. Nah, gitu. Jadi yang tadi ketika ada OH dia katakan room temperature gitu ya. Kalau misalkan yang ininya ke Cl, berarti kan dia mengaktifkan benzene ringnya sedikit. Nah, room temperature-nya mungkin lebih hangat, mungkin. Nah, ini logika aja. Nah, room temperature berarti katakan ya 40 degree Celcius lah dia menggunakan dilute HNO3, misal kayak gitu. Ya. Jadi pengaruhnya kedua ke konsentrasi atau ke temperature kayak gitu. Kira-kira terjawab ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 5. Ternyata yang ditanyakan tadi 5, bukan 4. Oke. Jadi yang ditanyakan ke-5. Nah, yes. Kalau ke concentration teh jadi yang activate dikit perlu higher concentration. Betul. Kalau yang aktifnya dikit perlu higher. That's right. Oke, yang ke-5. Jadi termasuk reaksi apa dia? Di sini ini tadinya NO2 dan CH2CO2H. Nah, type-nya termasuk apa? Kemudian reagent-nya apa? Kemudian condition-nya apa? Kalau ini ada di mana ya? Nah, ini saya juga bingung. Belum kepikir ada di mana. Coba namanya apa? Perubahan ini menjadi ini. Berarti type-nya apa yang kepikir? Saya belum terpikir ada di bagian mana ini. Ada di ES level sih ini, Bang.
Oke, jadi berkaitan dengan ini kan ini bertambah H. Kalau bertambah H disebut apa ya? Kalau bertambah H. Bertambah H. Addition of H. Iya, betul. Jadi namanya adalah reduction. Ya, jadi reagentnya apa? Ini saya kasih info langsung. Karena belum terpikir dia ada di mana. Jadi dia menggunakan SN atau Fe. Jadi ini merupakan katalisnya. Nah, ini tambah HCl. Kemudian kondisinya heat. Ini termasuk condition ya, karena menggunakan katalis. Saya taruh bawah. SN atau Fe. Kenapa? Karena dari HCl itu akan menghasilkan H2. Nah, H2-nya itu dipakai untuk proses reduction ke NO2 kayak gitu ya. Nah, ini bab berapa sih? Kenapa? Bab berapa? Nah, ini saya belum ingat bab berapa. Nah, nanti kalau saya ingat saya kasihin, saya coba cari-cari. Ini belum saya lupa ada di mana. Nanti kalau ingat saya info ke grup ya. Chapter berapa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke. Jadi harapannya untuk mengenai benzen itu semakin jelas gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup sampai di sini. Kecuali ada pertanyaan lagi mengenai penjelasan mengenai dosen atau dosen, ada pertanyaan nggak yang kita bisa diskusikan ya dalam waktu kurang dari 7 menit. Ada pertanyaan? Kasih respon supaya kita bisa segera. Kenapa? Nggak ada ya? Oke. Kita tutup pertemuan kita. Nah, silakan tulis nama sama nomor absen. Kemudian bisa live. Thank you. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasih Yuk. Pak. Makasih. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Ya, you're welcome.